Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Pagi Bu, Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah Goblok, tak luar main. biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga semuanya sehat dan tetap semangat belajarnya ya. Nah, sebelum belajar, Ibu ingin mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Jadi, kalau namanya dipanggil, silakan jawab nama tempat atau nama kota tempat tinggal kalian. Dapat dipahami? Dapat Bisa, Bu. Bu. Oke, baik. Yang pertama, Afriani Eka Safira Putri. Jakarta Selatan Ciganjur. Inneke Oktavia. Jaga Karsa Bu. Muhammad Gifari Azhar. Bogor, Bu, Jonggol. Oke, baik. Jadi, sebelum memulai pembelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan belajar hari ini dapat berjalan lancar. Berdoa dimulai. Oke, berdoa Amin. selesai. Anak-anak, Nah, sebelum kita belajar, Ibu ingin bertanya, siapa di sini yang tinggal di rumah bersama keluarganya? Saya, Bu. Saya Bu, Bu. Nah, rumah kalian berada di mana? Ada yang tahu nggak nama RT atau RW tempat tinggalnya? aku tahu. Tahu, Coba Bu. Givari, RT atau RW-nya. Aku RT 4, RW 6. Coba kalau Safira. Sama, Bu. Aku RT 4, RW 4. Oke, Ih, bagus sekali. Ternyata setiap orang itu tinggal di lingkungan yang berbeda-beda ya. Tadi sudah menyebutkan waktu di absen awal tadi ada yang tinggalnya di Jakarta, ada yang tinggalnya di Bogor, dan ada juga di daerah lainnya. Jadi walaupun tempat tinggal kita berbeda-beda, kita tetap di negara yang sama. Siapa yang tahu nama negara kita? Saya Indonesia. tahu Bu, saya tahu. Nah, betul Indonesia, Bu. sekali, Indonesia. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan NKRI. Indonesia. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama itu mengidentifikasi lingkungan tempat tinggal seperti RW, RT, desa atau kecamatan sebagai bagian dari NKRI. Yang kedua itu ada menjelaskan peran lingkungan tempat tinggal dalam struktur wilayah NKRI. Selanjutnya menunjukkan contoh sikap kerjasama di lingkungan rumah dan sekolah. Yang keempat membedakan bentuk keberagaman, suku, sosial, dan budaya di sekitar. Dan yang terakhir itu menilai pentingnya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, anak-anak, siapa di sini yang pernah mendengar singkatan NKRI? Negara Aku Kesatuan Republik Saya, Bu. Indonesia. Bu. Negara Saya. Kesatuan Republik Indonesia. Iya, benar. Jadi, eh, NKRI itu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI adalah bentuk negara Indonesia yang merupakan satu kesatuan wilayah yang utuh dari Sabang sampai Merauke yang tidak dapat dipisahkan. Jadi walaupun terdiri dari banyak pulau, banyak suku, dan banyak bahasa, semuanya itu tetap satu negara. Coba bayangkan kalau Indonesia seperti sebuah rumah besar. Di dalam rumah itu ada banyak anggota keluarga. Jadi walaupun berbeda-beda sifatnya, mereka tetap satu keluarga. Begitu juga dengan Indonesia. Nah, sekarang perhatikan layar di depan ini. Jadi, di sini dimulai dari rumah yang pertama. Nah, dari rumah kita berada di dalam RT. Jadi, di setiap rumah itu pasti ada RT yang tadi sudah Givari sebut, yang tadi Safira juga sudah sebut. Kalau di setiap rumah itu terdapat RT. Lalu dari RT-RT tersebut akan bergabung menjadi RW. Dan beberapa RW itu akan bergabung lagi menjadi kelurahan atau desa. Nah, lalu akan menjadi kecamatan juga dan sampai seterusnya sampai kemudian kabupaten atau kota, provinsi dan akhirnya menjadi bagian dari NKRI. Jadi walaupun rumah kita kecil, ternyata rumah kita juga termasuk bagian dari Indonesia. Seperti itu ya anak-anak. Iya, Bu.
Nah, anak-anak, Indonesia juga terkenal karena memiliki banyak keberagaman. Ada yang tahu nggak arti keberagaman itu apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Keberagaman Macam-macam. itu perbedaan, banyak perbedaan, Iya, macam-macam benar. perbedaan. Jadi, keberagaman itu artinya memiliki banyak perbedaan atau bermacam-macam, tetapi perbedaan itu bukan untuk membuat kita jadi bertengkar, justru membuat Indonesia itu harusnya menjadi lebih indah. Nah, di sini ada tiga nih, ada suku bangsa, sosial, budaya. Selanjutnya kita akan bahas satu-satu tentang ketiga ini ya. Baik, Bu. Nah, yang pertama ada suku bangsa. Jadi, suku itu adalah kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan dari budaya, bahasa, dan adat istiadat. Misalnya ada apa? Suku Jawa, suku Sunda. Coba apalagi yang tahu? Siapa? Suku apa Suku lagi? Batak, Betawi, Batak, Nah, Bugis, iya. Betawi, Benar, ada banyak sekali ya. Suku Betawi. Ambon. Iya, betul semuanya. Nah, selanjutnya yang kedua, sosial. Jadi, kalau sosial ini pasti sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Contohnya dengan perbedaan kondisi, kehidupan, dan interaksi antar individu dalam masyarakat. Misalnya, cara kita berteman, cara kita saling membantu, dan cara kita untuk hidup bersama-sama. Seperti kalian berteman, misalnya Ineke berteman dengan Safira, dan yang lainnya juga harus berteman. Kayak gitu ya. Dan selanjutnya yang ketiga, ada budaya. Budaya itu adalah kebiasaan yang diwariskan, cara hidup yang berkembang dalam masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun. Misalnya ada nih tarian daerah, lagu daerah, rumah adat, dan makanan khas. Siapa yang tahu makanan khas daerah Indonesia ada apa aja? Nasi gado-gado, goreng, empek, kerak telur, pempek, kerak telur. Ya, betul. Indomie, banyak Bu. Nah, jadi sangat beragam ya makanan khas Indonesia. Walaupun kita sukanya Rendang. beda-beda, tetapi ternyata Indonesia punya makanan yang sangat beragam, sangat banyak gitu, sesuai daerahnya masing-masing. Seperti itu ya. Nah, jadi walaupun kita berbeda-beda, ada yang berbeda suku, ada yang berbeda bahasanya juga, ada yang berbeda makanan kesukaannya juga, kita tetap satu bangsa Indonesia. Itulah yang disebut bersatu dalam perbedaan. Jadi kalau ada teman kalian yang berbeda agama, apakah boleh mengejeknya? Tidak boleh, Bu. Tidak boleh Iya, Bu. tidak boleh. Tidak Kalau ada boleh, teman, Bu. ya betul sekali ya, tidak boleh. Kalau ada teman kalian yang berasal dari daerah lain, sikap kalian harus bagaimana? Ada yang tahu Diajak nggak? Harus berteman, Bu. merangkul, harus berteman, nggak boleh milih-milih. Iya, betul sekali. Jadi, Menghargai. ya bagus ya. Jadi kita harus saling menghargai, punya sifat yang baik terhadap orang lain, walaupun kita mengalami perbedaan. Oh. Oke, selanjutnya di sini ada contoh-contohnya ya anak-anak. Jadi bisa kita lihat yang pertama ada bahasa daerah yang tadi sudah disebutkan dari Jawa, Sunda, Batak, Bugis, Minang, dan masih banyak lagi ratusan bahasa daerah lainnya. Yang kedua ada makanan khas, tadi sudah disebutkan juga nih, ada banyak ya, ada rendang, gudeg, papeda, coto Makassar, dan makanan khas daerah yang lainnya. Dan tentunya masih banyak lagi. Yang ketiga ada pakaian adat, yang terakhir juga ada rumah adat. Jadi semua keberagaman ini harus dijaga ya anak-anak karena itu adalah bagian dari kekayaan Indonesia. Oke anak-anak lanjut. Jadi menurut kalian di sini ada tentang kerjasama dan gotong royong. Kalau menurut kalian kerjasama itu apa sih? Melakukan sesuatu bersama-sama, Melakukan Bu, agar bersama-sama, pekerjaan jadi lebih cepat selesai. Iya, lebih betul ya, ringan. Ineke, Safira, betul sekali. Jadi kerjasama itu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama agar pekerjaan itu menjadi lebih mudah. Sedangkan gotong royong itu saling membantu tanpa mengharapkan imbalan. Misalnya nih contohnya ada kerja bakti, membersihkan lingkungan, membantu tetangga, piket kelas, dan juga gotong royong. Itu semua contoh dari kerjasama dan gotong royong. Oke, lanjut. Di sini ada sikap
apa nih? Sikap kerjasama di sekitar kita. Yang pertama ada di rumah. Coba siapa di sini yang sering membantu orang tuanya? Saya. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu, Bantu Saya, Bu. apa? Saya. Aku Saya membantu nyetrika, ngapain? membantu Bu. membersihkan rumah, merapikan tempat Ya, tidur. oke, baik. Itu berarti Sosok. kalian sudah menerapkan kerjasama di rumah ya. Contoh-contoh kerjasama yang Betul. ada di rumah. Nih, yang Iya, Bu. terakhir ada contoh yang ada di sekolah. Jadi apa aja? Yang pertama ada melaksanakan piket kelas, Piket, betul? Iya, benar. Yang kedua, dapat tuh. Bekerja sama Tugas dalam tugas kelompok, tugas kelompok, membantu kelompok. teman yang kesulitan belajar. Ya, jadi dan kalau belajar. betul. Jadi kalau semuanya saling membantu, belajar itu akan terasa lebih menyenangkan dan lebih ringan. Lebih mudah. Oke, baik anak-anak. Selanjutnya sekarang Ibu akan melihat ya, apakah kalian sudah memahami materi yang hari ini dipelajari. Jadi kita akan bermain kuis. Nanti Ibu akan menampilkan soal nih di layar. Kalau kalian nanti dipanggil, silakan langsung menjawab ya. Mengerti? Mengerti, Bu? Mengerti, Bu. Ibu. Oke, baik. Teman-teman yang lain juga diperhatikan ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, soal yang pertama untuk Ineke, bersatu dalam perbedaan, artinya yang mana jawabannya? Artinya itu yang C, tetap rukun walaupun Ya. berbeda. Oke, kita cek ya. Ya, benar. Jadi jawabannya itu tetap rukun walaupun Yeay. berbeda. Kasih tepuk tangannya untuk Ineke. Oke, yang kedua, Givari, coba jawab. Agar negara kuat, kita harus yang mana jawabannya? Bersatu. Yang C kata Givari. Iya. Yang B ya, coba ya. Ya, benar. Jadi jawabannya yang B, bersatu. Pinter-pinter sekali ya. Kasih tepuk tangan untuk Givari. Oke, soal nomor 3 untuk Afriani. Sikap yang dapat menjaga persatuan di sekolah adalah yang mana, Afriani? C. Menghargai perbedaan teman. Oke, kita cek ya. Ya, benar. Pinter ya anak-anak Ibu. Oke, Oke, beri Bu. tepuk tangan untuk Safira. Yang Yes. terakhir, soal untuk Sarah. Ada Sarah? Ada, Bu. Oke, contoh sikap yang mencerminkan persatuan adalah yang mana, Sarah? Bergotong royong membersihkan kelas. Oke, kita cek ya, apakah benar? Iya, benar. Betul sekali ya. Pada hebat-hebat banget nih anak-anak Ibu. Oke, Alhamdulillah kuisnya sudah selesai. Hebat sekali semuanya sudah berusaha untuk menjawab dengan baik. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya sekali lagi. Hari ini tadi kita belajar tentang apa ya? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesatuan Republik NKRI. Indonesia. Iya, betul sekali. Jadi, anak-anak, hari ini kita sudah belajar banyak ya. Kita belajar bahwa Indonesia adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Kita juga belajar bahwa Indonesia itu memiliki banyak keberagaman ternyata ya. Jadi, walaupun berbeda-beda, kita harus tetap bersatu dan kita juga harus bekerja sama dengan orang lain. Oke, Ibu sangat bangga pada kalian. Hari ini kalian sudah berani menjawab pertanyaan dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Sebelum ditutup, adakah yang ingin membantu Ibu untuk membacakan kesimpulan yang Saya, ada Bu. di layar? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, boleh, Aku. silakan. Ayo, Siapa, siapa Bu? yang mau baca? Safira, Safira. Oke, Safira, silakan. Nah, oke, jadi kesimpulan pada materi hari ini itu Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI adalah negara kita yang utuh dan terdiri dari berbagai suku, budaya, bahasa, serta lingkungan tempat tinggal yang beragam. Meskipun berbeda-beda, kita harus tetap menjaga persatuan, saling menghargai, bekerja sama, dan bergotong royong agar kehidupan menjadi rukun, damai, dan Indonesia semakin kuat. Sudah, Ibu. Oke,
Terima kasih kepada Safira. Oke, anak-anak, semoga setelah belajar hari ini kalian semakin mencintai Indonesia, menghargai perbedaan juga, dan selalu bekerja sama dengan teman-teman maupun keluarga. Baik, mari kita tutup, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirrahmanirrahim. alamin. Terima kasih atas perhatian dan semangat kalian pada hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Makasih, Ibu. Sama-sama.